Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Biarlah kita sama-sama mau bersatu hati untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, dan untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami. Dan terlebih-lebih lagi untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa. Tuhan sudah memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk datang bersekutu, untuk datang berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah bersama Tuhan. Kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan juga Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amen, amen, amen. Kita akan nyanyikan Let Me Thank You. Haleluya. Let me thank you again, Lord Jesus, for saving me from all I might have been. Let me thank you again, Lord Jesus. Let
Mine eyes has seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the graves of love are stones. He has lost the faithful lightning of his tribal sweet song. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in watchfire over hundreds of weekends. They have built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Hallelujah. Oh, my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Oh, my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Singing glory. Praise the Lord. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus balepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia bagiku bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus balepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan
harapan jiwaku. Haleluya, praise God. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Your grace and mercy brought me through. I'm living each moment because of You. I want to thank You and praise You too. Your grace and mercy brought me through. Your grace and mercy brought me through. I'm living
we give you grace and mercy, Lord. We give you praise, Lord. Hallelujah. Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap, Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan buka mata hati kami, agar kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti dan memahami dengan benar akan seluruh isi hati-Mu. Terima kasih, Bapa. Penuhi, Bapa, dengan hadirat-Mu jam-jam pemberitaan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Datang di rumah Tuhan, datang di hadirat-Nya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Hari ini kami masih juga sedikit dengan flu. Jadi ternyata flu-nya cukup lama ya. Sudah beberapa minggu ini masih dalam pemulihan. Masih dalam Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan tubuh kami yang sakit, tubuh kami yang lemah ya. Jadi cuaca memang yang sudah semakin dingin di setiap hari. Jadi influenza ya, flu sudah berjalan-jalan ternyata keliling-keliling untuk mencari mangsa. Puji Tuhan, praise God. Ya, tapi semua ada di dalam rencana. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar. Tidak terasa ya, saudara, kita sudah berada di bulan Mei ya, di tahun 2022. Ya, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa. Kita sudah hampir masuk lagi di pertengahan tahun ya. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Dia masih memberikan kita kesempatan, waktu dan kesempatan sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Kita sama-sama mau belajar hari ini kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasalnya yang keempat sampai dan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita sama-sama mau bacakan dan kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pembacaan Alkitab sore ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Dari perikop nasihat supaya hidup kudus. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Ya, kita mau bacakan lagi di ayatnya yang pertama. Jadi hari ini, perikop hari ini yaitu nasihat supaya hidup kudus. Oh, nasihat supaya hidup kudus ya. Jadi perikop hari ini adalah nasihat supaya hidup kudus ya. Kita mau bacakan lagi di ayatnya yang pertama. 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu. Kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami. Kamu telah mendengar dari kami ya. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bagaimana kamu harus hidup dan berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini di ayat yang pertama. Ayat pertama ya. Ayat pertama ya. Jadi kita bacakan lagi ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dan nasihatkan kamu. Ya, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihati kamu dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini Rasul Paulus ya sedang memberitahukan kepada kita ya bahwa dia sudah memberikan kita nasihat. Maksudnya dia mau memberikan kita nasihat ya, yaitu bahwa kita harus mendengarkan apa yang sedang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ya lewat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Kita mau bacakan lagi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu ya. Dalam Tuhan Yesus. Ya. Kamu telah mendengar dari kami. Ya, jadi di dalam Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus dia menasihati kita ya. Terus kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, di situ dikatakannya kamu telah mendengar dari kami supaya kamu hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi nasihat Rasul Paulus artinya supaya kita itu hidup kudus ya dan berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita itu boleh berkenan kepada Allah ya. Oleh sebab itu dia mau kita hidup di dalam kekudusan ya. Artinya ada pesan dari Rasul Paulus untuk kita semua bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Teruskan lagi. Hal itu memang telah kamu turuti. Hal itu memang telah kamu turuti ya, di situ dikatakan hal itu memang telah kamu turuti. Artinya kita semua sudah menuruti hal itu. Terus tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tetapi biarlah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi dia mau kita harus melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi bukan hanya setengah-setengah ya melakukannya atau bermain-main, berpura-pura, tetapi dia mau kita bersungguh-sungguh. Artinya kita harus betul-betul menjalani ya kehidupan kekudusan itu agar hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Teruskan lagi. Ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami beritakan. Kamu tahu juga. Berikan kepada kamu. Kamu tahu juga. Terus kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu. Kamu tahu juga kepada petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ya, jadi dibacakan lagi ya. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu. Terus atas nama Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus. Jadi artinya kita semua tahu ya petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada kita ya atas nama Tuhan Yesus. Terus ayat 3 dan 4, karena inilah kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah.
Jadi memang Tuhan kehendaki ya, kita harus hidup seperti itu. Terus pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Oke, kita mau bacakan lagi dari ayat yang kedua ya. Ayat kedua atau ayat 3? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Karena inilah kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, ya. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ketiga bahwa ya kekudusan kita itu supaya kita menjauhi percabulan, artinya kehidupan di dalam percabulan ya, atau hawa nafsu. Terus ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Jadi artinya Rasul Paulus mau untuk laki-laki mengambil istrinya masing-masing agar mereka tidak melakukan hal-hal percabulan. Terus dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia memang Tuhan kehendaki kita harus hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Terus ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di situ dikatakan ya, bukan dengan hawa nafsu ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Dan supaya dalam hal ini, terus kita bacakan lagi. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Jadi dia mau bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi hal-hal yang sebaliknya, dia tidak mau kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudara kita atau siapapun ya. Terus atau memperdayakannya. Jadi melakukan hal-hal yang tidak baik atau memperdayakannya. Jadi itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi ini yang Rasul Paulus katakan, dia mau bahwa Tuhan menghendaki kita hidup penuh dengan kekudusan ya, dan penghormatan. Terus karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Ya, di situ dikatakan karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini ya. Tuhan yang akan melakukan pembalasan ya kepada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Terus seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi ya, maksudnya sudah seperti apa yang sudah dikatakan dan ditegaskan, artinya sudah ditegaskan kepada kita dahulu ya. Jadi kita harus ingat apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus ya, oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus. Kita teruskan lagi. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, dengan kata lain. Terus melainkan apa yang kudus. Jadi di situ dikatakan melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang kudus ya. Ya, kehidupan yang kudus, bukan kehidupan di dalam kenajisan atau kekotoran atau kejahatan, kekejian ya. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk hidup kudus ya. Terus ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
melainkan telah menolak Allah. Terus Ya, telah menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. yang telah memberikan rohnya yang kudus kepadamu. Jadi kita bacakan lagi. Karena itu, siapa yang menolak ini? Siapa yang menolak ini, di situ dikatakan di ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini, artinya siapa yang menolak apa yang sudah diajarkan atau diberitahukan oleh Rasul Paulus. Terus Bukanlah menolak manusia, bukanlah menolak manusia, jadi artinya mereka tidak menolak manusia. Terus melainkan menolak Allah yang telah memberikan melainkan juga rohnya. menolak Allah yang juga telah memberikan rohnya. Jadi yang kudus. Jadi justru menolak Allah di situ dikatakan ya, yang sudah memberikan rohnya yang kudus. Terus That's it. Amin. yang telah memberikan rohnya yang kudus. Jadi artinya saudara, di situ dikatakan ya, bagi siapa yang melakukan hal ini atau penolakan itu, mereka bukan menolak manusia. Di situ dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi mereka menolak Allah yang juga sudah memberikan rohnya yang kudus ya kepada orang-orang yang sudah dicurahkan rohnya. Artinya ya, jadi Tuhan di situ dikatakan di ayat yang ke-8 ya, jadi bagi siapa yang menolak hal ini atau semua nasihat ini atau semua petunjuk-petunjuk yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus ya, itu mereka bukan menolak manusia, tetapi mereka menolak Allah, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Jadi bagi kita yang menolak semua itu, maka kita bukan menolak manusia, tetapi kita semua sudah menolak Allah, pencipta langit dan bumi ya. Karena Dia yang sudah memberikan nasihat-nasihat ini, petunjuk-petunjuk ini lewat hambanya Rasul Paulus. Jadi kita harus mengikuti pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, karena dia adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Jadi kita harus mengikuti nasihat-nasihatnya, bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Dan artinya hidup di dalam kekudusan, kita tidak boleh hidup berpura-pura atau hanya bermain-main saja dengan kehidupan kekudusan itu, tetapi dikehendaki oleh Allah untuk hidup kudus yang sungguh-sungguh. Artinya hidup di dalam kekudusan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan lagi setengah-setengah atau bermain-main atau berpura-pura ya. Jadi kita harus menjalani kehidupan kita di dalam kekudusan itu, agar hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Jadi hari ini dikatakan di situ ya, bahwa kita harus sama-sama belajar dan menerima setiap nasihat dan petunjuk-petunjuk yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, umat manusia. Jadi kita harus mendengarkan, kita harus mengerti dan memahami setiap nasihat dan perintah-perintah yang sudah diajarkan lewat Rasul Paulus. Tuhan yang sudah memberi pesan-pesan dan perintah-perintah itu lewat hambanya Rasul Paulus. Jadi biarlah kita semua mau mengerti dan memahami pesan-pesan hari ini, itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan, bahwa Tuhan menghendaki kita semua hidup di dalam kekudusan, kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita semua hidup di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Bapa. Jangan sampai kita semua hidup tidak karu-karuan, artinya hidup di dalam kekotoran atau kenajisan ya, atau kejahatan, atau hidup di dalam kekejian, karena Tuhan tidak menyukai semua itu. Dan di situ juga dikatakan di dalam satu ayat tadi bahwa Tuhan yang akan memberi pembalasan itu ya, karena Tuhan yang berhak untuk membalas setiap orang-orang yang mau hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kekotoran ya. Jadi Tuhan yang akan membalaskan kepada mereka, bahwa mereka harus benar-benar bertobat. Artinya hidup di dalam pertobatan itu memang betul-betul harus di dalam
pertobatan, bukan setengah-setengah hati, tetapi sesungguhnya harus mengambil hidup dalam pertobatan. Agar kita boleh hidup di dalam kekudusan, harus melewati pertobatan sebelum kita bisa hidup di dalam kekudusan. Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan, kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semua mau belajar pada hari ini bahwa kita semua harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, ya. Jadi biarlah kita semua mau hidup di dalam pertobatan, ya, hidup di dalam pertobatan, hidup takut akan Allah. Karena hidup takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, ya. Jadi kita harus benar-benar takut akan Allah, dan kita mau datang dan bertobat dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini sudah dikatakan bahwa kita harus hidup benar-benar di dalam kekudusan, artinya hidup sungguh-sungguh di dalam kekudusan itu. Karena Tuhan menghendaki semua itu, Tuhan menghendaki hidup kita harus benar-benar kudus agar hidup kita berkenan kepadanya. Amin, puji Tuhan. Jadi biarlah kita sama-sama mau belajar dan menerima apa yang sudah disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, yang sudah diajarkan oleh hambanya Rasul Paulus. Biarlah kita semua boleh memahami dengan benar apa yang sudah diajarkan, agar kita semua mau menerima dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia mau kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar lagi pada waktu-waktu yang akan datang, di saat Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mempelajari lagi kebenaran firman-Nya. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia ajaib, Dia sungguh besar, Dia sungguh mulia. Ya, kita patut untuk memuji kebesaran-Nya. Amin. Luar biasa. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa, yaitu pokok doa yang begitu banyak, kita tidak perlu sebutkan satu persatu, tetapi kita bawa semua di bawah kaki Tuhan. Setiap pokok doa kita bawa di bawah kakinya, karena hanya Tuhan yang dapat menjawab dan memberikan kelepasan atau memberikan kita pengharapan di dalam situasi apapun. Biarlah kita semua juga sama-sama mau bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, karena Tuhan yang berbicara dan berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu Bapa, karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi kami percaya bahwa Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami mau rendahkan hati kami Bapa, agar kami boleh memberikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pakai terus Bapa setiap kehidupan kami Bapa, untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Bapa, kami tetap serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan yang terus
bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang pakai Bapa mission untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, karena semua Tuhan memakai setiap kesempatan-kesempatan yang ada Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil Tuhan, mengabarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Kami sangat mengucap syukur Bapa atas semua kebaikan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan bawa semua keluarga kami, seluruh keluarga kami untuk datang kepada Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu, dan mereka boleh datang dan bertobat dan menerima keselamatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa untuk pemilihan pada minggu depan. Bapa, biarlah Tuhan yang menentukan dan memilih leader yang baru Bapa, untuk membawa bangsa ini untuk datang kepada Tuhan Bapa. Karena kami memerlukan Bapa leader yang memberi teladan kehidupan bagi kami, masyarakat di Australia ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami, bangsa Australia yang ada di sini. Dan Tuhan, berikan kami semua juga Bapa pengertian, dan memberikan kami semua Bapa setiap Bapa rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan Bapa. Biarlah semua itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan baik. Dan Tuhan bawa mereka juga bertobat dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Bapa, kami mau serahkan terus Bapa setiap gereja-gereja Tuhan yang belum bertobat. Tuhan bawa mereka untuk bertobat Bapa, agar mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang akan terus memberkati, menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami cuaca yang baik di setiap hari Bapa. Kami serahkan masyarakat yang kena bencana alam di Queensland. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan juga mereka kesadaran Bapa, untuk mereka boleh datang mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Bapa, biarlah Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak yang sudah menjadi korban di Ukraina. Tuhan tolong mereka Bapa, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, dan Tuhan yang akan melindungi mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana Tuhan yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa bagi kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Kami sangat mengucap syukur kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan dan bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar, kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Bapa, kami mau serahkan semua ya Bapa, situasi yang ada saat ini, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang kendalikan, karena Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu Bapa dan berharap kepada Tuhan, karena keselamatan kami hanya datang dari Tuhan dan perlindungan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus, haleluya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus.
by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Forever we will praise your name, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Amen.